Mazid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha ilallahi fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang kami muliakan dan kami banggakan pengurus DKM Masjid An-Nur Mahogany berserta jajarannya, Ustadz Maulana, juga kepada pengurus Yayasan Masjid An-Nur Mahogany yang kami muliakan dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf. Juga kepada para jamaah yang insya Allah malam ini diberkahi, dirahmati, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh maghfirah, pengampunan, bulan juga yang penuh dengan rahmat, bulan juga yang akan membawa kita untuk tidak dimasukkan ke dalam ikuminan nar. Masya Allah, di bulan ini semua kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, karena momentum di bulan Ramadan ini adalah semuanya hal-hal yang hal-hal yang membuat kita baik itu kita benar-benar digodok. Ada salah satu ayat yang menyatakan di surat Al-Fatir, innal ladzina yaslunal kitaballahi wa aqama shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tijaratan lan tabur. Barang siapa sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah, dan dia mendirikan sholat, wa anfaqu mimma, dan dia menginfakkan hartanya, baik dia secara diam-diam maupun terang-terangan, sesungguhnya mereka itu adalah berdagang atau berniaga dengan tidak akan merugi. Masya Allah. Momentum bulan Ramadan ini, yuk kita mari sama-sama berbuat kebaikan 30 hari penuh full. Tadi kita berbuka puasa, rahmat mendapatkan. Habis ini setelah puasa kita sholat taraweh. Untuk apa? Maghfirah. Terus besok kita sahur ikuminan nar. Masya Allah. Mungkin dulu maghfirah 10 hari, rahmat 20 hari, maghfirah 30 hari, ikuminan nar. Ternyata tidak. Tiap hari bulan puasa, ketika orang mengerjakan puasa 1 hari, 2 hari, sampai seterusnya, Masya Allah. Kenapa? Karena puasalah yang melarang kita makan di siang hari, walaupun itu makanan yang benar-benar makanan halal. Kenapa? Karena puasa yang akan nanti memberi syafaat kepada kita. Sama halnya ketika kita membaca Al-Quran, karena salah satunya adalah Al-Quran yang melarang kita cepat-cepat tidur malam. Perbanyaklah sholat malam. Ini Masya Allah, satu kesatuan. Dan Allah itu semua yang merangkum kita untuk berbuat kebaikan. Masjid ini Mahogany, An-Nur Mahogany, An-Nur adalah cahaya.
Yuk mari kita sama-sama memberikan sebagian harta kita untuk membangun pesantren yang di sebelah. Bantu ketua DKM, bantu ketua yayasan. Untuk apa? Untuk kita juga, karena sesungguhnya harta yang abadi adalah harta yang diinfakkan ke jalan Allah. Harta yang abadi. Kita punya uang 100.000, kita infakkan 10.000, itulah harta kita yang 10.000, yang 90.000 bukan harta kita. Makanya di bulan ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah dan ikum minan nar, mari kita sama-sama membakar diri kita supaya kita tidak lari apa yang tidak Allah sukai kepada kita. Kenapa? Tadi saya membacakan ayat At-Taubah 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama, barang siapa yang memasuki masjid Allah, qul innama ana bas'a, barang siapa yang memampukan masjid Allah dan dia sholat, dia mengeluarkan zakat, qul innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama sesungguhnya orang-orang yang masjidallahi, bukan masjid DKM, bukan masjid wilayah, masjidallah, masjid-masjid Allah. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia mengerjakan sholat dan dia membayar zakat dan dia percaya pada hari akhir dan dia tidak takut dengan apapun, dengan kemiskinan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masjid ini adalah wadah kita untuk berbuat baik, untuk berinfak sedekah. Banyak di sana, Ustaz, saya mau infak di anak yatim aja karena saya kelihatan orangnya. Kalau di masjid saya nggak percaya. Saya bilang kenapa? Saya bilang seperti ini, kita berinfak anak yatim itu sah hukumnya, tapi lebih banyak manfaatnya di masjid. Kalau Anda punya uang 50.000, menginfakkan uang di masjid, itu fungsinya untuk bayar listrik. Anak yatim bisa sholat di masjid, kaum duafa bisa sholat di masjid. Semuanya orang bisa di masjid gara-gara uang 50.000. Banyak manfaatnya. Kita bukan bicara banyak mudarat, tapi banyak manfaatnya, lebih banyak manfaatnya. Bukan tidak bermanfaat memberikan anak yatim, sangat bermanfaat. Tapi yuk kita gugah hati kita supaya kita benar-benar pasangan yang klop antara sholat, zakat, infak adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sama halnya sholat dengan Al-Quran. Ketika kita sholat, harusnya kita bisa baca Al-Quran. Kenapa? Di surat Al-Ankabut ayat 45 menyatakan uslumahu ya ilai kita minal kitabi wa aqimi sholah. Bacalah kitab yang diturunkan oleh Rabbmu dan tegakkanlah sholat. Kenapa? Karena sholat sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Utslumahu ya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Betapa hebatnya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita nikmati sampai saat ini. Karena beliaulah yang nanti akan memberi pertolongan kepada kita semua. Doanya jelas.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alnahu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu nasihna, nasihat. Masya Allah, nanti yang akan membawa kita itu adalah amal perbuatan kita. Ketika kita meninggal, harta yang kita infakkan sebagian adalah jariyah, anak yang soleh yang akan mendoakan kita, ilmu yang bermanfaat. Mereka adalah tergantung kita, karena kita berkewajiban 3 ke atas 3 ke bawah. Manusia itu 7 unsur. Kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, uyut kita. Lewat uyut nggak kenal. Kita, anak kita, cucu kita, cicit kita. Setelah cicit kita nggak kenal. Kita ada di tengah-tengah. Jadi perbuatan kita hari ini, apa yang kita lakukan adalah untuk kita dan keluarga kita. Itu akan membawa manfaat buat kita semua, buat keluarga kita. Kenapa? Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan kita kepada Allah apa yang telah kita lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Barang siapa yang berbuat baik maka kebaikan buat dirinya. In ahsantum falaha. Ketika kalian berbuat jahat maka kejahatan itu ditimpal, dibalas dengan Allah setimpal apa yang engkau perbuat. Dengan momentum bulan Ramadan ini, mari kita banyak introspeksi diri. Luar diri kita adalah afak, dalam diri kita adalah anfus. Wa anfaku keluar, anfus dalam. Sama halnya puasa, saum dan siam. Siam adalah kita menjaga makan makanan dari hal-hal yang membatalkan. Anfus adalah sholat kita. Azwaja, semua manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Dengan momentum Ramadan, di bulan Ramadan ini, yuk mari kita sama-sama perbaiki diri kita, termasuk yang bicara juga. Manusia tidak ada yang sempurna, karena kita diwajibkan Allah SWT beristighfar kepada mereka, kepada Allah. Untuk apa? Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak mengerti di mana letak salah kita, tapi kita wajib beristighfar. Untuk itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita, memakmurkan masjid ini, Masjid An-Nur. Dengan apa? Dengan sholat, infak, sodakoh, dan tidak takut dengan apapun. Insya Allah kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dari kami, pesan singkat. Mudah-mudahan yang baik itu dari Allah, yang salah itu dari saya Al-Fakir. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.